hari esok yang kita tidak tahu apakah kita ini bisa menemui atau tidak. Ya, hari esok itu akan menjadi hari ini. Bagaimana kita menyikapi apa yang harus kita miliki dalam menghadapi masa depan itu, yaitu sifat ar-raja dan al-khasyah. Bagaimana memunculkan sifat al-khasyah? Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya di dalam berorientasi hidup itu jangan hanya berhenti kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Apalagi sekarang ini kita dalam masalah pendidikan misalkan ya, itu seringkali kalau kita menyekolahkan anak ke tempat lembaga pendidikan, banyak mungkin di masyarakat kita itu melihat sekolah itu favorit atau tidak, ya kan? Sekolah itu bonafit atau tidak, bahkan ya sadar tidak sadar sekarang ada kelas-kelas sekolah itu. Ada sekolah yang dari namanya juga ketahuan ini sekolah mahal nih. Ya, favorit lah bahasa kita mungkin. Nah, kadang-kadang orang tuanya itu berapapun biayanya pasti akan dikeluarkan untuk pendidikan. Kenapa? Kadang-kadang wah sekolah ini bonafit. Kenapa? Gurunya SDM-nya mungkin bagus, kualitas, fasilitasnya lengkap dan sebagainya. Saya kira hal seperti ini memang bagus, tidak salah. Tapi bagi kita jangan berhenti kepada hal-hal yang sifatnya kalau dia akan sukses dunia itu anak kita. Tapi bagaimana agar anak-anak kita juga ini sukses sampai dengan ukhrawi. Nah, orientasi kita adalah bagaimana anak-anak kita ini di satu sisi dia memiliki kemampuan intelektual, apapun bentuk intelektual itu, tapi di sisi lain juga memiliki kemampuan spiritual. Kalau kita mengaca kepada puncak peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah, itu kebanyakan ulama-ulama Islam, Muslim, itu mereka tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, tapi juga mereka di apa istilahnya, dibackingi dengan ilmu-ilmu sains. Ya, kita mengenal yang namanya Ibnu Rushdi, ya kan? Beliau ahli fikih juga, ahli filsafat. Kita mengenal Ibnu Sina, ahli kedokteran, tapi beliau juga ahli tasawuf juga, dan ulama-ulama lain. Ya. Ini adalah bentuk daripada bagaimana orientasi pendidikan pada masa itu yang tidak hanya kepada intelektual semata, tapi juga kepada yang sifatnya spiritual, yaitu keislaman. Kayak sekarang ini jarang ulama-ulama yang menjadi khotib, misalkan menjadi mubalik, backgroundnya itu ahli sains, jarang, bukan tidak ada. Ya, dulu ketika Ijmi muncul sebenarnya ada potensi situ. Ya, mereka bisa menjadi mubalik tapi ya gitulah. Islam di Indonesia wajahnya sudah mengalami ya pergeseran. Nah, ikhwah fillah rahimahumullah, kembali ke masalah tadi. Bagaimana memunculkan sifat khasyah di dalam keislaman kita? Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita ini memperbanyak ingat kepada kematian, zikrul maut. Kenapa? Karena dengan memperbanyak zikrul maut, maka kita akan menyadari bahwasanya
hidup kita ini hanyalah sesaat, cepat atau lambat dalam hitungan waktu kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kehidupan yang sebenarnya, yang hakikat, justru ada setelah pada kematian. Karena itulah orang yang berorientasi kehidupannya kepada akhirat, dunia dan akhirat, maka dia adalah, dikatakan Rasulullah, orang yang dikatakan al-qayyis, yaitu orang yang cerdas. Dalam satu riwayat hadis atau Brodi, Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asri Asyura. Satu ketika, kata Ibnu Umar, aku mendatangi majelis Rasulullah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Quraisy saat itu. Ya. Lalu dia melihat, ya, faqama rajulun minal ansar. Ada seorang pemuda dari golongan Ansar ini berdiri, lalu bertanya kepada Rasulullah, man aqyasun nas? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Ternyata jawaban Rasulullah itu bukannya orang yang ahli ilmu, apakah di bidang fikih atau di bidang akhlak atau di bidang hadis sebagainya. Apa? Kata Rasulullah, aktsaruhum zikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Rawahu at-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat kepada mati dan orang yang banyak mempersiapkan untuk kematian itu. Artinya apa? Di sini Rasulullah memberikan satu renungan kepada para sahabat saat itu, bahwa kematian yang akan dialami oleh manusia, dan setelah kematian itu ada suatu fase yang dikatakan al-hisab. Dan al-hisab itu adalah yang dihisab itu amalia selama di dunia. Ketika manusia tahu akan dihisab lalu dia mempersiapkan untuk hisab itu, berarti dia orang yang cerdas. Itu kita bicara kalau logika yang sederhana aja. Ada seseorang yang melewati suatu jalan, di situ ada lubang, ya. Nah, orang yang cerdas itu adalah ketika dia tahu di situ ada lubang, lalu dia tidak masuk ke lubang itu. Itu logika sederhananya, ya, ilustrasinya. Nah, demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan yang dikatakan al-qayyisu, zikrul maut. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah kaitannya dengan masalah kematian, maka dia pasti akan berhati-hati di dalam hidup ini. Dia tidak ingin satu hal yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu yang menyebabkan kebinasaan dia kelak di yaumil akhirah. Ya, makanya biasanya jangankan melakukan sesuatu yang mengakibatkan dosa besar, dosa kecil pun dia pasti akan takut dia lakukan kalau orang sudah, ya. Dan biasanya kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, itu ciri-cirinya adalah orang itu dia memiliki satu sikap kehati-hatian di dalam mengisi hidup ini. Iza dakhala nur al-qalba, kata Rasulullah. Ya, iza dakhala nur al-qalba, ya, infasaha wan saraha. Kalau enggak salah disampaikan juga sama Ustaz Muzahar, ya. Iza dakhala nur al-qalba infasaha wan saraha. Apabila hidayah Al-Qur'an, hidayah nur itu sudah masuk ke dalam diri manusia, maka dia akan menjadi tenang, ya, akan menjadi nyaman hidup ini, ya. Lalu sahabat ada yang bertanya, hal zalika alamatun tu'rafu biha ya Rasulullah? Apakah ada ciri-cirinya ya Rasulullah orang yang sudah mendapatkan hidayah itu? Rasulullah menjawab, al-inabah ila daril khulud